Oke teman-teman, kembali lagi di channel HSSD Berani Mencoba. Kalian lihat ini apa? Ini adalah sebuah kompor ya teman-teman. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah sebuah kompor ini. Jika kita ingin memasak nasi atau membuat air minum, memakai kompor ini dan memakai belanga yang cukup besar, kasihan ya teman-teman, kompor ini dia akan cukup berat, dia akan cukup tertahan ke bawah karena ban nasi apa atau air yang kita buat. Jadi kita akan membuat sebuah rancangan ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah rancangan. Di sini akan saya isi kaki ke sini isi kaki lagi ke sini kaki lagi dan di sini ke sini. Jadi saya akan membuatnya dari besi ya. Kalau dari kayu tidak mungkin juga teman-teman, nanti dia bakar. Oke, setelah persegi panjang seperti ini, nanti di sini saya akan las kembali ke arah ke sini dan dari sini ke sini ke sini, dan di sini ini saya akan memberi sebuah besi yang akan bisa memegang suatu lingkaran yang akan saya buat. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah lingkaran yang seukuran dengan lubang ini teman-teman. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, dan ini adalah salah satu alternatif ya teman-teman, biar kita tidak membeli sebuah kompor yang besar hanya untuk bisa membuat air minum atau masak air. Kalau teman-teman tidak tahu kita membuat air minum itu apa, buat kita masak air atau masak nasi, ya sebenarnya bisa teman-teman pakai ini. Cuma kalau belanganya cukup besar gitu, dia ini akan kecil, jadi dia bisa bergoyang-goyang begitu kalau kita memakai belanga yang terlalu besar. Jadi kita akan membuat rancang seperti itu, dia belanganya akan bisa ditaruh di sini dan dia tidak akan bergoyang, jadi seperti itu. Dan yang kedua juga teman-teman, kalau kita memakai belanga yang besar itu, ini material dari kompor ini sangatlah teman-teman, sangat tipis begitu ya teman-teman, sangat tipis. Jadi agak khawatir juga kalau diberikan beban yang terlalu berat. Oke, di sini saya sudah mengukur dari diameter si kompornya dan sebuah gambaran rancangan dari kompor ini yang dari brand Rinnai, yang teflon, ini yang versi mininya ya teman-teman, yang kecil. Ada yang Rinnai yang tubuh yang agak besar. Jadi saya sudah membuat dua ukuran dari kompor ini. Kurang lebih ukurannya seperti ini teman-teman. Maaf ya kalau ukurannya banyak yang salah, karena setelah beberapa pertimbangan saya mengukurnya banyak yang salah teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan dulu sebelum membuat dan menghabiskan bahan, karena kita salah dalam pengukuran dan tidak bisa dipakai. Jadi kita harus mempertimbangkannya banyak-banyak kali. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah kompornya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini ukurannya ini ya teman-teman, 59 cm. Sama ya teman-teman, kiri kanan sama. Lalu di sini kita beri sekat buat memegang si lingkaran ini. Jadi kalau kita menaruh panci besar itu otomatis dia akan begini teman-teman. Dia akan tidak berguling walaupun lingkaran ini kecil, tapi ini juga akan memegang panci atau belanga kita. Oke, jadi ini ukurannya, jarak dari sini ke sini adalah 29,5 dan ukuran pemegang buat lingkarannya adalah 4 cm. Di sini kita tinggal menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau di sini sudah 4, di sini sudah 4, kita tinggal menyesuaikan ini. Dan ini sama juga ya teman-teman ya, sama seperti ini. Ini untuk kakinya tinggi 16,5, lebar ke sampingnya itu 30,5. Terus ini tinggi juga ya teman-teman. Jadi total dari keseluruhan ini kita totalkan ya teman-teman, biar kita satu kali buat memotong besi. Tapi di sini karena saya memakai besi yang tebal, jadi saya tidak bisa membengkokkannya teman-teman. Saya memakai besi yang berjenis ulir, jadi saya tidak bisa membengkokkannya. Jadi saya akan potong 16 cm sebanyak 4 biji, lalu 30,5. Kalau cari bagusnya kita bengkokkan ya teman-teman.
kita potong. Kan ini kita total dulu teman-teman, 16 tambah 16 ya 16,5 tambah 16,5 tambah 30,5. Jadi ini saya bulat jadi 63,5. Lalu setelah kita potong 63,5, lalu kita lekukan dan kita lekukan akan menjadi seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Oke, langsung saja tahap pertama kita akan memotong bagian kaki dari sebuah apa ya? Ya, saya akan bilang ini sebuah tatak kompor ya guys. Ini bisa dibilang tatak kompor yang ya intinya itulah, biar lebih gampang disebut saya akan menamakannya ya tatak kompor aja guys. Ya oke. Di sini kita memotongnya sebanyak 4 biji. Kurang lebih panjang sekitar 16,5 mungkin. Kalian kalau ukuran pasti kalian bisa kembali ke video pertama, di situ sudah lengkap gambaran beserta ukuran dari sebuah tatak kompor ini. Setelah memotong sebanyak 4 kaki dari tatak kompor ini, saya lanjut memotong lebar dari tatak kompor ini. Oke guys, ini video saya percepat supaya durasi video ini tidak terlalu lama. Maaf juga jika cahaya dan suara-suara bising, karena ini saya melakukannya di outdoor, mengerjakannya di outdoor dan dekat jalan, jadi suara-suara kendaraan itu sangat mengganggu. Tolong maklumilah, karena tidak mungkin pekerjaan ini kita kerjakan di dalam rumah atau indoor. Oke, langsung saja kita lanjut mengelas atau menyatukan semua bagian ini akan membentuk suatu bentuk persegi panjang. Oke, agar pekerjaan kita terlihat lebih rapi dan kencang, sebaiknya kita di sini menggunakan siku ya guys, agar pekerjaan yang kita buat itu terlihat lebih rapi. Di sini saya mencontohkan mengelasnya cuma satu kaki aja guys. Bagiannya satunya sama aja, kita siku juga dan ukurannya pun sama. Ini kakinya ini kiri kanan ya guys. Nanti kita lanjut. Ya, berikutnya saya akan memotong bagian samping atau lebar dari sebuah tatak kompor ini. Jadi di sini saya kekurangan besi ulir ya guys, jadi saya memakai besi ini aja. Ini sudah cukup besar dan cukup kuat, tapi angka baiknya kita memakai besi ulir agar lebih kuat. Nah, di sini sebelum kita tahap pengelasan, sebaiknya kita meluruskan dulu besi-besi yang telah kita potong, dan sudah diluruskan baru kita las agar terlihat lebih rapi dan lebih kencang. Di sini lagi-lagi kita menggunakan sebuah siku ya, agar ya pekerjaan kita agar nampak lebih rapi dan lebih kencang. Intinya sudutnya biar bagus. Kalian juga sudah pasti paham maksud saya. Nah oke guys, jadi setelah kita tahap pemotongan tadi, jadinya bakal seperti ini ya. Ini baru jadi kotaknya aja. Jadi di sini kita akan buat garis ke sini, lalu di sini kita akan taruh lingkaran. Oke, kita lanjut buat lingkarannya. Nah, setelah jadi kotak dari rangka tatak kompor tersebut, sekarang saya akan memotong bagian lingkaran dari tatak kompor ini. Nah, jadi cara saya membuat lingkaran dari mengetuk-ngetuk besi hingga membentuk lingkaran ya guys. Kita ketuk-ketuk saja terus pelan-pelan, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras dia tidak akan membentuk lingkaran, melainkan membentuk sudut yang tidak membentuk lingkaran. Oke. Setelah dibentuk akan jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan lanjut untuk membuat ukuran palang penahan lingkaran beserta
akan menempatkan lingkaran sesuai lubang dari kompor Rinnai yang tadi saya tunjukkan. Itu kompor Rinnai Chevron, Chevron atau ya intinya itu kita harus ukur lubangnya biar sama dengan penempatan lingkaran. Ya, karena videonya sudah cukup lama, saya akan langsung memperlihatkan di bagian kalau sudah jadinya, guys. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini sangat kuat ya teman-teman. Ini setelah saya rancang-rancang kembali dan perhitungkan kembali soal gambarannya, saya lebih rekomen gambaran seperti ini teman-teman, langsung dibengkokkan daripada bilas seperti itu, karena dia lebih cantik aja kelihatan teman-teman. Nanti hasil akhirnya saya akan perlihatkan bila sudah jadi dan siap ditaruh di kompor dan sudah dicek. Kurang lebih seperti ini. Di sini tengahnya tidak isi teman-teman ya, karena ini besinya sudah besar juga. Jadi ini sangat kuat teman-teman. Walaupun dinaiki ini tidak akan apa-apa. Oke teman-teman, nanti lanjut ke kalau sudah terfinishing dan siap dipasang di kompor, nanti saya perlihatkan bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, jadi sekilas ini bentuk jadi dari sebuah project yang kita buat, sebuah tata kompor. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan kenapa ini diisi pemegang atau besi di dalam lingkaran lagi, sedangkan ini tidak. Karena jika kita tidak isi besi dalam lingkaran ini lagi, dia akan jika kita menggunakan sebuah panci seperti ini, dia akan bisa tenggelam. Nah, kalau kita isi besi dalam lingkarannya lagi, dia akan bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup satu aja kita isi besi seperti ini dalam lingkarannya. Satunya biar tidak diisi, biar tidak ribet juga kan. Tidak mungkin juga kita mau pakai panci seperti itu dua-dua dalam kompor. Nah, langsung aja teman-teman, kita akan coba masukkan ke dalam kompor. Nah, kurang lebih jadinya bakal seperti ini teman-teman. Lingkarannya pasti dalam. Nah, jadi ini biar saya injak-injak pun ini kuat teman-teman. Maaf sedikit kotor ya teman-teman. Kita juga bisa taruh panci besar, karena walaupun panci besar dia akan duduk di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dia akan lebih kuat. Nah, itu saja video kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang.